Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 2. Subtema 2 yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, setelah berdoa, kita siapkan alat tulisnya. Sudah siap? Good job. Sebelum masuk ke materi, Bunda jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan kamu mampu memahami manfaat hewan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu mampu menjelaskan manfaat hewan bagi kehidupan sehari-hari. Allah menciptakan beragam jenis hewan untuk melengkapi kehidupan makhluk hidup lainnya. Hewan memiliki banyak manfaat, khususnya untuk kehidupan manusia. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, kita wajib menjaga dan melestarikan hewan. Ayo, siapa yang tahu nama lain dari hewan? Nama lain dari hewan atau istilah lain dari hewan itu adalah binatang, satwa, fauna, atau marga satwa. Hewan berasal dari bahasa Arab, yaitu hayawan. Satwa berasal dari bahasa Sangsekerta. Binatang berasal dari bahasa asli Melayu. Wah, ternyata hewan juga memiliki banyak macamnya loh. Ayo, siapa yang di sini tahu macam-macam hewan? Macam-macam hewan ternyata ada 3. Yang pertama, hewan ternak. Hewan ternak adalah hewan yang dapat kita ambil manfaatnya. Contohnya seperti ayam, kambing, sapi, dan lain-lain. Kedua, hewan peliharaan. Hewan peliharaan atau hewan kesayangan. Contohnya itu kucing, kelinci, ikan, burung, dan lain-lain. Yang ketiga adalah hewan buas atau liar. Di situ 2, maksud Bunda 3 ya. Nah, hewan buas adalah hewan yang tidak dapat kita pelihara karena berbahaya. Ada beberapa hewan buas yang dilindungi oleh pemerintah agar tidak punah. Contohnya seperti harimau Sumatera, panda, dan lain-lain. Selain itu, hewan juga memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan. Manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Yang pertama itu membantu perekonomian manusia. Kedua, sebagai bahan sandang atau pakaian. Ketiga, sebagai bahan pangan atau makanan. Keempat, sebagai bahan obat-obatan. Yang kelima, dimanfaatkan sebagai tenaga untuk mempermudah pekerjaan manusia. Keenam, sebagai alat transportasi. Ketujuh, sebagai penghasil pupuk organik. Kedelapan, sebagai hewan peliharaan. Dan yang kesembilan, dijadikan sebagai kerajinan tangan. Yang pertama, membantu perekonomian manusia. Hewan yang membantu perekonomian manusia adalah hewan ternak atau hewan yang dapat dijual seperti sapi, ayam, bebek, dan lain. Yang kedua adalah hewan sebagai bahan sandang. Contohnya pada domba menghasilkan bulu, lalu bulunya menghasilkan kain wool yang kita jadikan sebagai sweater. Ulat sutra dimanfaatkan untuk menghasilkan kain sutra. Yang ketiga adalah sapi atau kerbau. Kulitnya dimanfaatkan untuk membuat jaket. Yang ketiga, hewan sebagai bahan pangan. Contohnya ayam, bisa dikonsumsi telurnya dan dagingnya. Sapi bisa dikonsumsi susu dan dagingnya. Lebah bisa dikonsumsi madunya. Kambing juga bisa dikonsumsi susu dan dagingnya. Yang keempat, hewan sebagai obat-obatan. Contohnya, ikan menghasilkan minyak ikan sebagai suplemen makanan yang membuat tubuh menjadi lebih sehat. Cacing tanah dapat kita manfaatkan untuk mengobati penyakit tipes. Yang kelima, dapat dimanfaatkan tenaganya untuk mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya pada kerbau dan sapi digunakan untuk
membajak sawah. Kedua, kambing digunakan untuk membersihkan rumput. Ketiga, gajah digunakan untuk membantu mengangkut barang-barang yang berat seperti kayu. Keenam, sebagai alat transportasi, contohnya kuda dapat dijadikan sebagai transportasi andong. Ketujuh, sebagai penghasil pupuk organik. Pupuk organik juga disebut pupuk kandang, yaitu pupuk yang berasal dari kotoran hewan ternak atau unggas. Contohnya dari kotoran sapi, kambing, ayam, domba, dan lain-lain ya, yang memiliki fungsi untuk menyuburkan tanah atau tanaman. 8. Sebagai hewan peliharaan, banyak sekali manusia yang memelihara hewan ya, seperti ikan, kelinci, ayam, bebek. Terakhir dijadikan sebagai kerajinan tangan. Contohnya, cangkang telur dapat kita jadikan sebagai mozaik. Tanduk rusa dapat dijadikan sebagai hiasan dinding. Kulit sapi atau kerbau dapat dijadikan sebagai beduk di masjid. Bulu angsa dapat dijadikan kok untuk bulu tangkis. Bulu ayam dapat dijadikan kemoceng. Lalu kulit buaya atau ular dapat dijadikan sebagai tas dan ikat pinggang. Harus selalu kalian ingat, pemanfaatan hewan untuk kepentingan manusia harus sesuai dengan aturan dan batasan yang telah ditentukan. Hewan dapat dimanfaatkan dengan catatan tidak berlebihan. Karena pemanfaatan hewan secara berlebihan dan tidak terkontrol bisa menyebabkan kepunahan pada hewan. Maka dari itu, kita harus sama-sama menjaga dan melestarikan hewan supaya tidak punah. Siap? Good job. Kesimpulan kita hari ini adalah hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang wajib kita jaga dan lestarikan keberadaannya. Mulai dari hari ini, ayo kita sama-sama menjaga dan melestarikan hewan supaya tidak punah. Sekian pembelajaran hari ini, semoga kalian memahaminya ya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Jika masih ada yang tidak mengerti atau bingung, boleh tanyakan ke bunda atau ke wali kelasnya masing-masing. Sampai jumpa. Semangat belajar anak-anak semuanya.